Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Ikuti kegiatanku yuk. Kali ini aku mau budgeting minggu kedua di bulan November. Namun sebelumnya aku lagi antri dulu nih di bank ya teman-teman. Mau buka rekening gitu. Di salah satu bank swasta apa pemerintah ini aku kurang tahu ya teman-teman. Singkat cerita ini aku udah nyampe aja di rumah ya teman-teman. Ini tuh nanti fungsinya aku mau memisahkan dana daruratku, itu kan masih bercampur ya teman-teman sama income yang aku dapatkan dari aku sendiri, dari anakku juga. Jadinya aku pengen pisah-pisahin gitu biar lebih jelas. Jadi ikuti kegiatanku dulu sebelum aku melakukan budgeting ya teman-teman. Jangan di skip ding, kalau di skip nggak apa-apa. Terserah kalian deh. Ini aku tulisin dulu ya biar jelas ya teman-teman. Dana darurat. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu kasih support sama aku melalui like, komen, dan subscribe-nya ya. Aku ucapkan juga terima kasih untuk yang baru pertama kali menemukan channelku ini. Selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dian dari Purwokerto, Jawa Tengah. Aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Simak terus videoku ya. Nantinya barangkali ada sedikit yang bisa bermanfaat gitu. Langsung saja kita mulai di video utamaku, di pembahasan utamaku, yaitu budgeting week kedua di bulan November. Untuk yang pertama kali baru mau mengatur uangnya, mengelola uangnya, gimana sih caranya bun? Ada tuh salah satu komentar yang berkomentar di videoku sebelumnya, gimana caranya bun, kok bisa saving, kok bisa ini itu gitu. Pertama kali kalian harus siapkan alat tulis apapun itu, mau buku tulis kayak buku gambar kayak buku notes yang kecil itu kayak terserah, yang penting bisa untuk menulis gitu ya teman-teman. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua pastinya income ataupun pendapatan yang mau diaturnya gitu ya. Ya iyalah, yang pasti harus ada uangnya yang untuk diatur. Memang sih ya, uang itu tidak menjamin kebahagiaan, tapi jika nggak ada uang kita tuh pasti sengsara ya. Betul apa betul? Lanjut ke videoku dulu ya teman-teman. Ini tuh aku sudah menulis judulnya. Di bawah judul aku tulis income-nya. Untuk minggu ini aku ada income 460. Di bawahnya lagi aku tulis income ekstra, berharap ada ekstra income masuk gitu. Terus yang selanjutnya ada saving. Saving di sini aku untuk dana darurat ya teman-teman, aku fokus di dana darurat. Kalaupun misalnya aku bisa saving ini dan itu kalau ada sisa aja, sisa dari budget gitu, atau ada dari income ekstra gitu. Di sini saving dana darurat seperti biasa aku anggarkan 35.000. Terus di kolom bawahnya tuh ada kewajiban. Kewajiban di sini untuk 1 minggu kehidupan rumah tanggaku ya, di mana kondisinya aku hidup bersama 3 orang dewasa. Nanti tuh kalian sesuaikan aja gimana kondisinya, apakah dewasa semua, apakah ada balita, seperti itu ya teman-teman. Ini tuh untuk beras aku budgetkan per minggu, aku cicil, aku pipil gitu kalau orang Jawa bilang.
aku pipil 35.000. Untuk listrik juga aku pipil 15.000. Wifi berhubung aku sendiri belum gajian, belum ada uang ekstra yang masuk dari aku sendiri, jadinya aku wifi tetap dibudgetkan tapi 15.000. Untuk air pump aku bulan ini habisnya 64.000 tagihannya ya teman-teman. Jadi aku pipil 15.000. Untuk dana skincare ini aku merasa penting ya teman-teman, karena aku berinteraksi dengan banyak orang. Gimana kalau wajahku kusut? Kayaknya aku malu. Jadi walaupun sesederhana mungkin skincare yang low budget gitu, tetap aku anggarkan. Di sini untuk minggu ini aku anggarkan 10.000. Nah, selanjutnya untuk living di minggu ini aku ada belanja bulanan 60.000 ya teman-teman. Ini untuk pergroserisan, misalnya minyak, tepung, gitu-gitu ya teman-teman, 60.000. Terus untuk selanjutnya belanja mingguan, ini aku budgetkan 150.000. Semoga cukup, insya Allah cukup. Terus selanjutnya di pos bensin ya teman-teman, di pos bensin tuh aku budgetkan 35.000. Ini hanya untuk motorku aja ya teman-teman. Kalau motornya anakku kadangkala aku yang suka minjem-minjem. Untuk gas dan galon seperti biasa aku anggarkan 30.000. Untuk kebutuhan lain-lain juga 30.000. Dana jaga-jaga aku anggarkan 30.000. Jadi total livingku untuk bulan ini 335. Ditambah tadi tuh kewajiban 90.000. Ini jadi pas genap 460.000 ya teman-teman. Dianggarkan, kita tuh pisah-pisahin uangnya ya, jangan dicampur jadi satu, nanti tuh kelihatannya banyak, padahal uang itu berkumpul. Ini untuk pos apa segini, ini untuk apa segini. Nanti kalau nggak dipisah-pisah, kita tuh merasa kita uangnya banyak gitu. Kalau aku dulu pakai amplop ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum punya yang seperti ini, pakai amplop kek, pakai plastik kek, yang penting ada tulisannya biar jelas gitu. Kalau udah paham betul nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Seperti aku ini ya, ini untuk pos kewajiban berhubung aku uangnya belum terpecah, masih ini ada yang 100.000, tapi udah aku pos-posin yang untuk beras, yang untuk listrik, yang untuk wifi, air pump, tetap aku satuin, tapi aku tulisin, dan aku itu berusaha sekeras mungkin mentaati peraturan yang sudah aku buat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya beras tuh 35.000, ya sudah, kan aku tuh belinya tuh yang sekitar harga 70, kan belum cukup tuh, ya nanti nunggu cukup dulu kayak gitu loh. Kalau enggak misalnya kepepet banget berasnya, udah habis kok, belum ada tambahannya, aku beli pakai dengan uang yang ada dulu, tapi tidak lebih dari budget yang sudah aku tulis gitu loh ya teman-teman. Jadi kita itu mendisiplinkan diri, melatih berdisiplin gitu. Kalau untuk pos listrik ya udah, nanti untuk listrik nggak boleh untuk jajan, untuk jalan-jalan beli bakso misalnya, itu kan sudah apa namanya, menyalahi prosedur gitu ya teman-teman. Prosedur yang sudah kita bikin. Nah ini berhubung aku nggak ada pecahan, jadinya ini aku satuin
satukan semua di pos kewajiban. Ini kan nantinya nggak aku bawa kemana-mana, jadinya aku satukan tapi aku tulisin seperti ini ya teman-teman. Contohnya seperti ini aku khususon untuk mencontohi teman-teman yang belum pernah budgeting ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah suhu, mohon maaf sekali, aku tidak bermaksud ini ya teman-teman, apa namanya, menggurui ataupun gimana ya. Ini kan sebab ada yang berkomentar jadi aku seperti ini. Nah seperti ini nih contohnya, aku masukkan yang bagian saving di bagian saving, yang di bagian beras itu tadi sudah, yang di bagian belanja bulanan aku taruhnya di situ. Seperti itu ya teman-teman. Kita jadi nantinya disiplin sebab sudah ada tulisannya. Walaupun tulisannya jelek nggak apa-apa, yang penting kita bisa baca. Nah kalau sudah dimasuk-masukin seperti ini, kita tuh apa ya namanya, mentaati peraturan yang sudah dibikin sendiri gitu. Kayak contohnya ini nih, aku masukin ke belanja mingguan ini untuk belanja sayur ya teman-teman, sayur, protein, hewani, nabati, aku ngambilnya dari situ. Nggak boleh dari pos belanja bensin aku beli untuk beli sayur gitu, bensin ya untuk bensin. Jadi kita disiplin gitu loh teman-teman, karena sudah dipos-poskan lah. Nanti kan di akhir minggu, kalau kita sudah selesai, ini kan budget untuk 6 hari. Kalau aku loh ya, aku pribadi ya teman-teman, kalau di hari ke-7 aku evaluasi apakah bersisa ataukah enggak bersisa ataukah minus gitu. Ini aku masih aja masuk-masukin uangnya ya teman-teman, memisah-misahkan, disesuaikan aja untuk kalian dengan kondisi yang ada sama kalian. Ini aku contoh seperti ini karena kondisi aku tuh semua dewasa ya teman-teman, jadi nggak ada biaya pendidikan anak, nggak ada kebutuhan anak, apalagi pampers, susu. Monggo kalian sesuaikan aja dengan kondisi yang ada sama kalian. Caranya seperti itu boleh, caranya meniru seperti caraku, tapi kondisinya beda ya teman-teman. Juga nominalnya juga pastinya beda ya teman-teman. Nah ini aku cek-cek dulu, setelah itu apa namanya, aku tuh selalu cek barangkali ada yang salah masuk gitu-gitu ya teman-teman. Semoga videoku ada sedikit manfaat ya buat kalian ya. Disclaimer, aku di sini bukan bermaksud ria, pamer ataupun bahkan menggurui, sekedar yang aku tahu, yang aku sampaikan ya teman-teman. Terus untuk lebih afdol lagi tuh ditulis setiap pengeluaran sekecil apapun seperti ini nih. Aku tuh menulis ya teman-teman, tiap hari menulis sekecil apapun. Jadi kita tuh tahu kemana arah perginya uang kita belanjakan untuk apa, udah sesuai prosedur yang kita buat apa belum gitu loh ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.